yang menyangkut hal itu adalah ada hal yang perlu kami informasikan juga, yaitu nanti kalau ada pertanyaan boleh, tapi kami jelaskan dulu ada 4 poin. Bahwa yang berkaitan dengan mekanisme restoratif justice yang diajukan oleh klien kami Rismon Hasihol Ansyaripar, hampir 3 minggu lalu pernah juga mengajukan permohonan informasi publik di KIP Pusat. Dan pada tanggal 9 kemarin kami sudah cabut itu. Kami sudah cabut permohonan itu. Permohonan itu adalah menyangkut Pak Gibran Raka Buming Raka tentang yang masalah administrasinya di Dikdasmen. Dan itu secara resmi pada tanggal 9 kemarin juga sudah dicabut dan sudah ada keputusannya juga yang seperti yang saya pegang ini. Saya bacakan: menetapkan menerima permohonan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Ketiga, memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi publik nomor perkara 042 dan seterusnya. Jadi itu 2 poin. Kemudian masih ada 2 poin lagi dari saya biar tuntas, karena Anda juga sudah menunggu saya lama. Poin ketiga adalah saya sampaikan, nanti rekanku Andi akan menambahkan barangkali ya. Rekan-rekan sekalian, begitu keluar SP3 yang diajukan oleh klien kami Rismon Hasihol Ansyaripar, di kalangan masyarakat ini khususnya advokat yang pernah mendampingi Rismon Hasihol Ansyaripar atau pengacara yang pernah mendampingi Rismon Hasihol Ansyaripar tapi sudah diputus kuasanya, sering berkata-kata atau berkuar-kuar di televisi untuk menyudutkan dia, bahkan menghina dia, bahkan membuka segala sesuatu informasi tentang Rismon. Saya mau sampaikan, siapapun advokat tersebut harus wajib menjaga rahasia mantan klien. Saya sebut saja ada 2 ketentuan yang harus diperhatikan oleh saya sebut rekan-rekan tersebut agar tidak sembarangan lagi membicarakan klien kami Rismon Hasihol Ansyaripar sejak diterimanya SP3 ini. Jika itu dilakukan, kami akan lakukan tindakan melaporkan ke Dewan Kehormatan. Pertama, aturan yang harus diikuti oleh katakanlah bekas pengacara atau bekas advokat Rismon Hasihol Ansyaripar. Saya tidak sebut namanya, tapi merasa karena kami pantau di media dimanapun itu banyak sekali mencaci, membuli, merendahkan dan sebagainya. Perhatikan, jika Anda masih merasa advokat, perhatikan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 khususnya pasal 19. Wajib menjaga rahasia klien dan mantan klien. Kedua, berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 pasal 4 huruf H menyatakan hal yang sama. Jadi rekan-rekan sekalian, 3 hal itulah yang saya sampaikan bahwa hari ini sebenarnya kami umumkan resmi bahwa klien kami Rismon Hasihol Ansyaripar sudah memegang SP3 dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidiknya Kamnek Unit 5 khususnya. Pertanggal 14 kemarin, jangan lupa, bukan hari ini ya, pertanggal 14 kemarin sudah keluar SP3 untuk klien kami Rismon Hasihol Ansyaripar. Nah, yang kedua adalah mengenai tadi Dikdasmen yang pernah juga diajukan oleh rekan klien kami sudah dicabut tanggal 9 April kemarin. Ya, jadi semua itu berkaitan dengan restoratif justice atau mekanisme keadilan restoratif yang dilakukan, yang diajukan oleh klien kami Rismon Hasihol Ansyaripar. Jadi itu adalah tugas untuk menetralisasi semua hal yang menyangkut Solo dan menyangkut juga
Pak Wakil Presiden kita. Jadi itulah tanggung jawab moral yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Rismon Hasiholayan Tjanipar. Jadi bukan semata-mata perintah dari perjanjian itu, tapi tanggung jawab moral dia. Bahkan di luar itu pun dia lakukan untuk menyelesaikan secara hati nurani. Apalagi begitu baiknya Pak Jokowi mau menerima permohonan maaf dari klien kami Rismon Hasiholayan Tjanipar. Begitu juga baiknya hati Pak Wakil Presiden kita, Pak Gibran Raka Buming Raka. Oke, yang ketiga tadi, para advokat tolong diperhatikan. Jika Anda masih merasa advokat, officium de bile, perhatikan kode etik advokat. Jangan menyebut-nyebut nama klien saya lagi. Kami akan proses Anda secara dewan kehormatan. Siapapun Anda, organisasi manapun Anda. Kebetulan saya salah satu pengurus Peradi juga. Jadi mohon ya, mengerti yang merasa advokat, merasa berpendidikan, yang merasa gelarnya bla bla bla, tapi tidak mengerti undang-undang advokat. Ini perlu saya tegaskan kembali. Ya, saya kira itu poinnya dari saya, bahwa pertanggal 14 kemarin resmi klien kami Rismon Hasiholayan Tjanipar telah mendapat SP3 dari Polda Metro Jaya. Saya kira itu poin penting, 3 hal dari saya, dan selanjutnya rekan Andi menambahkan. Silakan. Yang saya sedikit saja. Boleh ke tengah nggak, Pak? Oh ya. Di tengah. Pindah tengah. Pindah. Ya, boleh. Oke. Ya, jadi saya sebagai perwakilan ya dari relawan Jokowi dan pendukung Jokowi, memang kita ini mengikuti terus ya, memantau terus ya, dan sampai mendapatkan SP3-nya Rismon itu. Yang jelas pertama kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda Metro Jaya yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang begitu banyak, yang begitu sangat melelahkan, sehingga ini dapat mendapatkan SP3 ini. Yang jelas adalah kita semua melihat bahwasanya step ke depan sudah berjalan ya. Ya, saudara Roy Suryo, saudara Tifa ya, dan dari klaster 1 ya, Anda selalu mengatakan bahwasanya tidak akan terbit SP3 ya, RJ-nya ditolak dan sebagainya. Sudah, Anda jangan berhalusinasi lagi, jangan bermimpi lagi, persiapkanlah ya semua evidence yang Anda punya untuk bertarung nanti di pengadilan. Dari penyidik, jadi tidak ada inisiatif apapun. Ya, saya bercerita tentang temuan saya kepada penyidik. Saya sebut saja namanya ya, Bapak Ibtu Teguh, Bapak Rosadi ya, di Kamnek 5 unit Kamnek 5 ya, begitu juga dengan Kasubdit Bapak Akta dan seterusnya Bapak Dir ya, Dirkrimum dan Bapak Kapolda. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Ya. Itu saja. Mereka sajalah yang memikirkan duit itu. Karena apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok. Itu bagi yang menuduh, ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya, hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana ya, dengan isu-isu nggak jelas ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah. Ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu ya berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%.
Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya. Ya. Pertama, klaim bohong. Mungkin sekarang mulai mereka sudah berhenti ya. Klaim bohong bahwa tidak ada baik Embos maupun Watermax yang ditunjukkan pada gelar perkara 15 Desember 2025 maupun yang diupload oleh Saudara Dian Sandi Utama di akun X-nya. Klaim itu juga klaim bohong. Ya. Klaim bohong yang diulang-ulang dan sekarang mungkin sudah berhenti dia karena ketahuan, ya. Padahal dengan sebuah filter, ya, tapis digital sederhana dalam ilmu digital image processing itu bisa didapatkan, kita ekstrak, ya, lintasan tiap baris itu Watermax, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, dan ada Embos yang sangat jelas. Ya, oleh karena itu jangan percaya saudara-saudara klaim bohong itu, apalagi dari seorang mantan napi dari kasus Stupa yang mengaku-ngaku menjadi peneliti. Yang kedua, saya bocorkan di sini penelitian saya. Sebelumnya, ya, saya mengatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu diproduksi di kisaran tahun 2019 setelah 1985 atau 2000-an. Karena penelitian saya hanya membandingkan font Times New Roman dengan apa yang ada pada lembar pengesahan skripsi. Itulah peneliti bisa salah. Kenapa saya bilang setelah saya revisi, saya bandingkan, ya. Ini perlu dikutip kepada mereka yang hanya mengaku-ngaku ahli itu, ya. Setelah saya bandingkan bentuk lengkungan maupun bentuk huruf, ya, yang ada di dalam lembar pengesahan Bapak Joko Widodo, ya, itu saya analisa dan saya bandingkan dengan Times Roman, bukan Times New Roman, yang sudah ada sejak sebelum 1985 dalam bentuk versi digital. Kalian bisa cek semua, yaitu ada di 2 sistem operasi, baik DOS maupun Macintosh, Apple Macintosh. Ya, di Apple Macintosh bisa kita dapatkan di Mac Write 1.3 sebelum tahun 1985. Jadi Times Roman dalam bentuk digital font sudah jamak dipakai dalam komputer-komputer di 2 sistem operasi tersebut. Oleh karena itu kealfaan saya menganalisa, sebelumnya saya hanya percaya Times New Roman. Sekarang sebelum Times New Roman, lengkungannya mirip, ya, hampir sempurna, baik scaling maupun lengkungan itu ada di Times Roman yang dikembangkan oleh Adobe dalam sistem font PostScript. Itu ada dan semua orang komputer juga paham itu, apalagi yang memiliki pengetahuan tentang sistem font dan Adobe. Jadi inilah penelitian, inilah membuktikan bahwa penelitian itu bisa salah. Karena saya tidak terikat dengan afiliasi politik apapun, gerakan politik apapun, gerakan apapun yang di balik mereka, ya, maka saya bebas. Dan itu bisa kita perdebatkan di ruang ilmiah. Coba kalian baca semua, cari tahu semua tentang font, ya, digital font. Jangan bilang itu kan analog font, bukan, digital font. Times Roman, bukan Times New Roman. Itu ada sejak sebelum 1985, sekitar 1982-83. Ada di 2 sistem operasi dan teks editor seperti Mac Write 1.3 gitu, ya. Jadi itu 2 pointer apa yang saya koreksi nanti di buku JWP saya. Tetapi begini ya saudara-saudara, ya, kalau mereka yang tidak mumpuni atau tidak menekuni bidang itu sejak dari belajar matematika dasar, terus langsung overclaim, mengklaim bahwa dia ahli di bidang itu, padahal satu persamaan matematika pun di dalam bidang itu nggak bisa dijelaskan. Kalian bisa percaya apa sama dia? Makanya saya undang, harusnya saya tantang media, coba tunjukkan 49 halaman itu, ya, 49 halaman di buku JWP, 49 halaman pertama, itulah sesungguhnya apa yang di balik otak Rosuryo. Berikan itu kepada ahli, coba kalian media, nanti kalau respon bias, kalian media tanyakan
apakah ini ilmiah atau orang ya hanya yang mengaku ilmiah tanpa fondasi apapun. Ini Kak ya. Nah ini Kak, pegang Kak. Nah ini. Inilah tulisannya 49 halaman itu. Ini cuma ini tentang hak asasi manusia, terus yang lain-lain. Ini kan bukan keahlian apapun dalam digital forensik. Ya. Itu siapa? Punya Rosuryo, 49 halaman nih begini nih. Masya Allah. Begini. Inilah tulisan dia. Jadi jangan mentompleng tulisan saya. Terus seolah-olah sekarang seperti ada kontrak, seperti semacam okultisme. Begitu saya merevisi tulisan saya, terus mereka mengulang-ulangi kata-kata bohong, pengkhianat, dan lain-lain. Padahal banyak yang ngomong itu, terutama para pengacara itu. Masuk ke kasus ini pun di tengah jalan. Ya, apalagi Rosuryo mengatakan, di Ketoyan, Pak Kasmujo. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi, ke televisi, ke televisi. Hari-hari. Di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700.000, 2 juta. Itu yang dia dapatkan. Gitu loh. Dia nggak pernah cari data satu hari pun. Bagaimana dia mengklaim temuan orang. Terus mengatakan apa yang saya temukan langsung seperti temuannya. Oleh karena itu inilah saudara, kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di Universitas Negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih, inilah sebenarnya Rosuryo. 49 halaman ini. Ini. Jadi karena tercover dengan tulisan saya 480 halaman, jadi seperti inilah. Iya. Seolah-olah tebal padahal ya cuma ini. Jadi ya. Jangan hanya karena banyak orang mengelulukan, pejuang kebenaran, pejuang apa? Akuin aja ini 49 halaman ini. Apakah penelitian ilmiah? Itu, ya. Jadi nanti ya kalau memang apapun yang terjadi, tentu banyak ahli, pakar di bidang digital image processing, digital forensik dan lainnya akan menguliti siapa sebenarnya Rosuryo, bukan saya. Mungkin kan gitu. Ya. Jadi ya bertanggung jawablah pada tulisan Anda, bertanggung jawablah pada klaim Anda sebagai peneliti, karena itu kasusmu, ya, bukan kasus saya lagi, ya. Saya berpendapat bahwa peneliti bisa salah. Kalau Anda yang mengaku peneliti nggak bisa salah, ya terserah, itu urusanmu, ya, gitu ya. Ini yang dari Bapak ini. Ini dari Elida mungkin tambah dulu dikit ya. Ada tambahan dari baru nanti. Sebentar, ada tambahan tuh sebentar. ya, Oke, sebentar kita ya. tambahkan. Pertama terima kasih Pak Jamada Girsang, seorang pengacara yang luar biasa membela kliennya sehingga menyelesaikan perkara kliennya hari ini diumumkan SP3. Alhamdulillah. Dan Pak Andi Aswan yang mendukung kita selalu. Saya hari ini juga akan mengumumkan ada SP2HP untuk Kozinudin dan Rosuryo atas penghinaan, pencemaran nama baik terhadap klien saya, Egy Sujana. Dia berkoar-koar, selalu berkoar-koar bahwa siapa yang melaporkan dia tidak akan diproses. Hari ini insya Allah ini akan diproses. Dan saya akan membuat laporan setelah SP2HP ini terbit, saya akan proses yaitu gugatan etik terhadap advokat bernama Kozinudin yang abuse of power. Ini buktinya hari ini. Saya terima kasih kepada pihak kepolisian yang walaupun dia marah, walaupun bertengkar kita, tapi dia tetap profesional untuk membantu perkara kami. Apresiasi kepada pihak kepolisian yang membantu kami sampai saat ini. Jadi jangan selalu merendahkan orang, jangan selalu menghina orang, bahwa apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai. Saya sampai ke ujung semut pun, ke lubang semut pun saya proses Kozinudin bersama Rosuryo dengan perkara klien saya Egy Sujana. Ini SP2HP-nya, ya. Mudah-mudahan perkembangan perkara ini akan berjalan dengan baik, insya Allah. Ada tambahan tentang SP? Oke, ada pertanyaan 1, 2? Ya, cukup. Silakan. Pak Risman minta penegasan dengan terbitnya SP3, artinya kan sudah terlepas dari semua tuntutan. Kalau kedepannya abang sendiri ini akan keluar ataupun bisa dalam konteks stop, tidak terlibat lagi dalam perkara kasus ini, atau
justru ikut berjuang untuk melawan pihak-pihak yang masih mempertahankan masalah ijazah Joko Widodo. Itu gimana, Pak? Jangan melawan lah ya. Artinya gini, kalian mau nggak ada orang yang mengaku, mengklaim, mengetahui, menjadi pakar di bidang sesuatu, tapi sebenarnya dia satu mata kuliah pun tentang itu dia tidak pernah menempuhnya. Nanti ada lagi orang semacam dia buat keributan lagi. Media mungkin senang, tapi apakah ini senang untuk negara kita? Ya, jadi bukan melawan, tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya tanpa saya pun gampang kok, ya, tanpa saya. Kenapa? Saya bilang, ya 49 halaman ini ya kalian lihatlah, ya. Nggak ada satupun yang ilmiah. Klaim bohong 99,9% palsu itu kan kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga publik itu percaya. Oh, Roy Suryo itu researcher, peneliti. Sejak kapan sih dia mengklaim dirinya peneliti? Sebelum kasus ini? Coba lihat jejak digitalnya. Jangan sampai publik percaya 99,9% itu palsu dan dipercaya itu keluar dari pendapat pakar. Sementara si pakar yang mengaku si pakar ini ngambil mata kuliah dasar tingkat mata kuliah aja, ya, tentang integral, diferensial dan lainnya yang dasar aja, itu nggak tahu, nggak pernah. Padahal itu terimplementasi dalam ilmu digital image processing. Makanya ketika kalian tanya tentang 49 halaman, dia pasti menghindar. Tapi kan bukan begitu caranya nanti di pengadilan. Dibandingkan berapa halaman? 486. Jadi bukan begitu nanti di pengadilan. Memangnya bisa menghindar dengan segala macam tuduhannya. Dia akan dicecar, gitu loh. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Ya. Sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Roy Suryo saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Ya biar jangan ngelantur, tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya kan. Nanti ada tim sorak lagi. Jadi oleh karena dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Roy Suryo dan Bu Tifa. Ya, hanya 2 orang. Bang, pihak sebelah tadi mengatakan alasan abang mau SP3 ini karena takut ijazah Jepang dibahas. Itu kan masih laporan. Tidak, itu masih laporan. Ya. Iya, masih laporan. Roy Suryo ini kan selalu dia kalau sudah ini suruh matian. Punya bukti apa sih dia? Sekarang urusin kasus. Urusin kasusmu, urusin dirimu. Jangan hindari 99,9% itu klaim yang sudah mungkin berapa ribu kali diulang-ulang di televisi dan di podcast. Coba Sejuta bayangkan. kali nggak? Pernah nggak wartawan menanyakan, itu apa sih klaim 99,9% palsu itu? Itu kan numerik. Tahu nggak arti numerik? Itu keluaran dari metode. Bukan kualitatif loh 99,9% itu. Itu loh. Kalau kalian baca buku saya di buku JWP, nggak ada 99,9% palsu. Ya. Ada 80-an, ada 90-an, ada 70-an. Begitulah numerik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh. Dan itu harus dipertanggungjawabkan 99,9% palsu itu dengan modal berapa tadi? 49 halaman. Kalian proaktif dong, jangan. Saya kira media maupun YouTuber itu yang kalau kalian yang netral ya, proaktif tanyakan, minta dari saya 49 halaman itu ditanyakan, diwawancarai ahli lain. Jangan hanya karena media darling ya, views-nya banyak langsung digerubung ya. Jadi kalian juga bertanggung jawab untuk memberitakan yang normal, perbandingan antara A dengan B. Dengan menganalisa. Apalagi ya saya sangat menyayangkan ya Pak Roy Suryo seringkali mengolok-olok saya, membelok-belokkan nama saya. Tolonglah itu, terutama media mainstream itu ditiadakan gitu loh. Karena banyak yang nonton di
anak-anak ya, oke ya. Oke. Nanti tambahkan. Besok lagi besok. Udah mau pulang. Cukup lah. Apa pertanyaannya? Atau selalu membahas ijazah Bang Risma, surat kematian dan lain-lain. Apakah karena tidak ada alasan lain? buat Tidak ada alasan lain. Itu kepanikan itu. Ya. Jadi udah cukup ya. Jadi itu hanya Itu karena kepanikan. kepanikan. Kita tidak ini. Rekan-rekan, Oke, ya. saya tunjukkan ya. Anda boleh saksikan. Inilah SP3. penghentian penyidikan untuk Nah, harus. boleh. Oke. Ya. Halaman berikutnya biar jelas. Oh, sebentar dulu. Tunggu pegang dulu. Mohon bersabar. Oh, tapi tahu Bang, pihak sebelah ada yang aksi 1 tahun ijazah Pak Jokowi di DPR Bang. Langsung halaman terakhir aja ya. Tadi mau tahu nggak Bang? Dan Sudah tahu tanggal selesai. berapa? Nggak perlu. Oke. Boleh naikkan dikit? Boleh naikkan dikit? Ya. Nah. Oke. Tanggal 14 ya. Jadi bukan hari ini. 2 hari lalu berarti. Udah, oke ya. Itu dulu Oke, ya. rekan-rekan, karena masing-masing kami ada acara. Oke. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Thank you. Selamat malam. Kasih Bang, ya. Terima kasih.